Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara, jemaat Tuhan yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada pada pagi hari ini, kita jumpa lagi dalam doa pagi GPDI Budi Mulia. Sebelum kita membaca firman Allah, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami datang kepadamu pada pagi hari ini Bapa. Kami berterima kasih atas segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, penyertaan-Mu dan perlindungan Tuhan atas kami. Sehingga pagi hari ini kami lagi boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Tuhan, sebelum kami melangkah di hari yang baru beraktivitas kami Tuhan, kami mau datang kepadamu. Kami rindu akan firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya tanpa firman-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa firman-Mu kami akan tersesat. Tanpa firman-Mu kami akan kesasar. Urapi kami semua Bapa, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Semua kami diberkati. Berfirmanlah Tuhan, dalam nama Yesus kami dengar. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, firman Allah pada pagi hari ini saya ambil dari Injil Markus. Injil Markus pasalnya yang ke-16. Kemudian kita akan membaca ayat 17 dan ayat 18. Markus 16 ayat 17 sampai ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang sakit itu akan sembuh. Puji Tuhan. Saudara, tentu ayat ini tidak asing lagi bagi kita, bagi orang Kristen, bagi orang percaya, sebab setiap kali firman Allah disampaikan, terlebih ketika kita berbicara tentang amanat agung, amanat Yesus kepada murid-murid sebelum dia naik ke sorga, pasti saudara-saudara kita akan menemukan ayat ini. Puji Tuhan, saudara. Firman Allah pada pagi hari ini berbicara tentang kuasa yang diberikan kepada setiap orang percaya. Atau dengan kata lain, setiap orang percaya diberi kuasa oleh Tuhan. Ya, setiap orang percaya diberi kuasa oleh Tuhan. Dan sebenarnya saudara-saudara, kuasa itu bukan hanya diberikan kepada pendeta, penginjil, ya, evangelis. Tetapi sesungguhnya saudara-saudara, firman Allah katakan kepada setiap orang yang percaya. Saudara, namun kita tentu tidak serta-merta, ya. Sebab kalau kita lihat ada beberapa contoh dalam Alkitab. Kalau saudara melihat di dalam Alkitab seperti dalam Matius pasal 17 ayat 16 mulai, dia berkata begini, "Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Suatu saat saudara-saudara, ada orang datang membawa seorang yang sakit dirasuk setan kepada murid-muridnya. Tetapi murid-murid tidak dapat menyembuhkan
anak itu. Murid-murid tidak dapat mengusir setan di dalam anak itu. Sehingga orang tua ini datang kepada Yesus dan menceritakan apa yang dialami. Nah, saudara-saudara, kita melihat bahwa memang setiap orang percaya dilengkapi. Nah, itu sebabnya kita akan melihat kebenaran. Ada banyak contoh, saudara-saudara, orang. Ada juga di dalam Kisah Rasul. Kalau saudara suka membaca dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-19. Kisah Rasul pasalnya yang ke-19. Saudara, ayat 13 mulai kita baca di situ, yaitu tentang anak-anak Skewa, yaitu anak-anak dari seorang imam orang Yahudi yang coba untuk mengusir setan dan mendoakan orang-orang sakit dengan nama Yesus. Nah, saudara-saudara, kalau kita baca ayatnya yang ke-13 mulai, juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat. Dengan berseru katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagai mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Saudara, ini kita lihat ada orang menyebut mengusir setan dalam nama Yesus, tetapi hanya meniru-niru. Mereka pikir, saudara-saudara, dengan menyebut nama Yesus tanpa didasari dengan iman, tanpa didasari dengan percaya. Mereka hanya meniru. Mereka melihat Paulus mengusir setan, menyembuhkan orang sakit dengan nama Yesus. Kemudian 7 anak Skewa ini coba meniru. Haleluya. Dan akhirnya roh jahat, saudara-saudara, menghajar mereka, menyobek-nyobek pakaian mereka sehingga mereka lari dengan telanjang. Saudara, itu sebabnya mari kita akan melihat kebenaran firman Allah pada pagi hari ini. Saya garis bawahi, memang setiap orang percaya diberikan kuasa. Tetapi saudara-saudara, kita melihat di dalam firman Allah, janji kepada murid-murid ada syaratnya, saudara-saudara. Tidak setelah mereka menerima perintah. Tetapi kalau kita baca di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-24, Lukas pasalnya yang ke-24, kemudian kita akan membaca ayatnya yang ke-49 mulai. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ayatnya yang ke-52 dari Lukas 24. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara, janji dalam Injil Markus pasalnya yang ke-16 itu adalah janji Tuhan. Tetapi saudara-saudara, ada syaratnya. Setiap orang yang diberi kuasa, yang bisa mendoakan orang sakit dan bisa mengusir setan, tidak serta-merta seperti tadi yang dialami oleh murid-murid atau anak-anak Skewa. Kata Yesus, kamu harus menunggu di Yerusalem. Saudara tahu, Yesus telah bangkit, dia masih berjalan di muka bumi ini selama 40 hari. Dan selama 40 hari berkali-kali dia menjumpai murid-murid, menampakkan diri kepada murid-murid, tapi dia sudah dalam tubuh kemuliaan. Nah, saudara-saudara, kemudian pada hari yang ke-40 dia terangkat ke sorga dan dia berpesan kepada murid-murid untuk menunggu perjanjian Bapa.
yaitu mereka harus diperlengkapi. Seorang prajurit yang akan berperang harus diperlengkapi, harus dilatih dan harus dipersenjatai. Dan demikian juga dengan orang percaya, dengan anak Tuhan, dengan hamba Tuhan, sudah harus diperlengkapi, harus dipenuhi, harus diurapi. Tidak gampang, saudara-saudara. Kalau kita tidak diperlengkapi, kita akan jadi seperti anak-anak sekewa, saudara-saudara. Ya, saya pernah melihat di YouTube seorang hamba Tuhan berdoa mengusir setan, roh jahat, saudara. Berkali-kali jatuh bangun, dia pikir sudah sembuh, akhirnya setan datang lagi menyerang dia, menendang dia, saudara-saudara. Ya, hati-hati jangan sampai kita hanya meniru-niru. Ya, kita harus diperlengkapi. Kalau saudara merasa saudara sudah diperlengkapi, saudara sudah diurapi, saudara sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, dengan yakin, dengan iman, saudara tidak usah takut. Sebaliknya kalau kita merasa sudah diperlengkapi, sudah diurapi, sudah dipenuhi, jangan ada keraguan, jangan ada kebimbangan. Kita harus berani. Firman Allah katakan setiap kita mengusir setan, setan akan lari. Kita menumpangkan tangan atas orang sakit itu akan sembuh. Itu janji Tuhan. Tapi murid-murid harus menunggu di Yerusalem dulu. Mereka harus diperlengkapi, mereka harus dipenuhi. Seperti di dalam Kisah pasal 1 ayatnya yang ke-8. Nah, setelah Yesus terangkat, murid-murid langsung pergi ke Yerusalem. Mereka berada di satu bilik yang dikatakan di kamar loteng Yerusalem. Mereka sehati selama 10 hari. Mereka terus bersekutu, berdoa. Dan pada hari yang ke-10 atau pada hari yang ke-50, Roh Kudus dicurahkan, mereka dipenuhi, mereka diperlengkapi. Kemudian mereka pergi, saudara-saudara, ya. Setan-setan takut, orang sakit sembuh, orang lumpuh sembuh, saudara-saudara. Dan ini adalah janji Tuhan. Nah, saudara-saudara, mari hari-hari ini saudara-saudara kita mau berdoa agar supaya kita menjadi gereja yang penuh dengan kuasa. Kita menjadi hamba Tuhan yang penuh dengan kuasa. Ada urapan, bukan hanya pinter, bukan hanya bisa bicara. Kita harus buktikan bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Allah kita adalah Allah yang ajaib. Kita harus buktikan kepada dunia, saudara-saudara. Jangan kita jadi seperti anak-anak sekewa, dipermalukan. Jangan kita seperti murid-murid tadi, saudara-saudara, ya, yang mengusir setan-setan tidak pergi-pergi. Haleluya. Ya, Tuhan kiranya menolong kita hari-hari ini. Kita akan memenangkan jiwa-jiwa. Tetapi kita harus kembali, ya, supaya kita diperlengkapi. Kita berdoa, Roh Kudus penuhi kami, Roh Kudus lengkapi kami. Tuhan penuhi dan lengkapi, persenjatai kami Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semua pada pagi hari ini. Ya, kita tidak perlu takut lagi dengan setan, dengan kuasa gelapan, karena kita telah diperlengkapi. Haleluya. Orang sakit sembuh, setan pergi dalam nama Yesus. Terima kasih. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami kembali boleh mendengarkan firman-Mu. Biar firman Allah kembali meneguhkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang telah diutus, orang-orang yang telah diperlengkapi, sehingga kami tidak perlu takut dengan maut, kami tidak perlu takut dengan mara bahaya, kami tidak perlu takut dengan setan. Dan Tuhan, biarlah Engkau berikan kami keberanian untuk maju, Tuhan, untuk mendoakan mereka yang sakit, yang terbelenggu. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati kami semua sepanjang hari ini. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu sepanjang hari. Dalam aktivitas, dalam pekerjaan mereka, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, ini syukur kami, doa kami di pagi hari ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.